jadi bahan bakarnya. Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik nanti di hari kiamat dimasukkan ke neraka dan mereka berada di level paling bawah dalam neraka. Paling bawah dalam neraka. Paling bawah itu apa, Pak? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan hijarah dan batu. Bertengkar berlebihan. Kalau sedang bertengkar, sifat munafik itu berlebihan. Kita kan, Pak, kalau orang beriman, kalau sedang bermusuhan, kita enggak mau mikir panjang. Asal sudah berkelahi sekali sudah cukup. Alah kakek, sudahlah, biar ajalah, nanti Allah yang bereskan. Ya sudahlah, enggak usah mikir panjang. Itu orang beriman. Enggak sampai rencana kita buat ini, kita buat itu, enggak ada. Tapi kalau munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dari perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi kepada umatnya. Yang pertama yaitu ar-riya. Nabi khawatir umatnya ditimpa penyakit riya, karena riya ini termasuk syirik kecil, yaitu mencari Tuhan untuk beramal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi khawatir sekali kalau umatnya yang mengaku tidak syirik tapi sebenarnya jatuh dalam kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, dan nanti akibatnya ketika di hari kiamat Allah memanggil orang-orang yang riya, yang menampakkan amal demi pujian manusia. Allah panggil, lalu Allah nampakkan surga, lalu Allah mengatakan, sekarang carilah surga dari orang yang dulu engkau harapkan surga darinya, yaitu yang dulu engkau harapkan pujian darinya. Mintalah surga darinya, jangan minta dariku, karena engkau tidak beramal untukku. Jadi diprank oleh Allah di akhirat nanti. Hanya dinampakkan surga tapi tidak diizinkan masuk, karena orang riya dulu beramal bukan untuk Allah tapi untuk berharap pujian dari manusia. Baik, itu orang pertama yang
sifat pertama yang sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya. Kemudian yang kedua yang paling dikhawatirkan Nabi, yaitu apabila umatnya ditimpa penyakit kemunafikan, penyakit nifaq. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling kukhawatirkan kata Nabi terjadi pada umatku, yaitu kullu munafiq alimul lisan, yaitu apabila umatku ada yang menjadi munafik dan pintar bicaranya. Munafik ditambah pintar bersilat lidah, pintar berdiskusi, pintar berdebat. Semua munafik berbahaya, tapi paling bahaya munafik yang lisannya bisa mengubah keadaan di satu negara. Kalimat munafik itu diambil dari bahasa nafaqah. Nafaq dalam bahasa Arab bermakna terowongan. Nafaq itu bermakna terowongan bawah tanah. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Arab, haji, umrah, itu di terowongan ditulis nafaq. Ditulis nafaq. Apa hubungannya munafik dengan terowongan bawah tanah? Apakah orang munafik suka sembunyi di bawah tanah? Ini berawal dari seekor tikus. Ada tikus di padang pasir. Ada jenis tikus di padang pasir yang diberi nama yarbu'. Tikus yarbu'. Dia memang tikus khas di padang pasir. Nah, tikus ini itu punya ciri khas. Dia kalau buat rumah di dalam lubang di padang pasir, dia membuat lubang 2 pintu lubang. Jadi binatang lain kan ada juga yang tinggal di dalam tanah, tapi dia cuma buat 1 lubang. Ular itu kalau buat rumah cuma buat 1 lubang. Jadi ketika kita mengasapkan ular, kita bakar dari pintu utama, masuk asap ke dalam, dan ular pasti keluarnya dari pintu itu. Biawak buat lubang, tapi cuma 1 lubang. Buaya buat lubang, cuma dari 1 lubang. Jadi binatang-binatang yang model buat rumah di dalam tanah, itu buat rumahnya hanya melalui 1 lubang. Tapi tikus yarbu' ini, dia kalau buat rumah, dia buat 2 lubang, buat 1 di sini, 1 di sana. Jadi kalau dikejar oleh orang dari sini, dia bisa keluar di sini. Dikejar di sini, dia bisa keluar dari sini. Nama lubang bawah tanahnya itu disebut nafaq. Maka disebutlah terowongan bawah tanah, kemudian menjadi nafaq. Nah, apa hubungannya dengan tikus? Orang munafik itu punya sifat seperti tikus yarbu' ini, punya 2 wajah, zul wajhain. Kalau dalam hadis Nabi, orang munafik itu punya 2 wajah. Wajah di sini dengan wajah di sana. Kalau di depan kita pakai wajah ini, di belakang kita pakai wajah ini. Pokoknya pat yang mangan. Kalau sedang banyak uang di partai ini, dia masuk ke sini, lalu bermanis-manis di sini. Nanti waktu sudah berhadapan dengan partai lain, dia bermanis-manis dengan wajah ini. Hino merempok peng, idih merempok peng. Kadang-kadang di depan kita
manis sekali. Dia bilang bapak lah yang paling baik, bapak lah yang paling jujur. Kalau nggak ada bapak di sini, entah bagaimana kantor ini. Nanti di depan orang dia mengatakan bapak lah yang paling baik, yang bapak tadi itu panen aja kebun, nggak bisa pakai bapak itu. Jadi begitulah dia punya dua wajah. Kalau bahasa Acehnya dike mobe breh, dilikut mobe. Di depan kita bau beras, di belakang kita bau tai. Kita dipuji-puji di depan, tapi di belakang dia buruk-burukkan kita. Dia bermanis-manis dengan orang sana, nanti di depan kita dia buruk-burukkan orang sana. Persis seperti tikus yarbuk yang punya dua pintu lubang. Maka dinamakanlah munafik, yang punya dua wajah. Allah sebutkan karakter munafik dari zaman Nabi SAW. Itu dalam surat Al-Munafiqun. Itu Allah sebutkan, kalau di depan Nabi mereka mengatakan nashhadu annaka Rasulullah, kami bersyahadat bahwa engkaulah Rasulullah. Nanti di belakang Nabi ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mengolok-olok Nabi. Makanya Allah katakan tipikal munafik itu dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman juga, kami juga bersama kalian, kami orang mukmin juga. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan syaitan mereka, kata Allah, yaitu dengan musuh-musuh Nabi, mereka mengatakan kepada syaitan mereka, yaitu kami bersama kalian, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kami dengan kalian, kami mendukung kalian. Tadi kami dengan Muhammad itu cuma mustahziun, kami cuma maolok-olok aja itu, cuma canda-canda aja sama Muhammad, kami enggak ikut mereka. Begitulah tipikal munafik. Jadi munafik ini bermain dalam selimut, tidur dalam selimut kita, padahal dialah musuh utama kita. Orang munafik siksanya di neraka lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir menjadi orang yang dibakar, munafik menjadi bahan bakarnya. Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik nanti di hari kiamat dimasukkan ke neraka dan mereka berada di level paling bawah dalam neraka. Paling bawah dalam neraka. Paling bawah itu apa, Pak? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan hijarah dan batu. Manusia yang mana yang jadi bahan bakar neraka? Munafik. Jadi manusia munafik dikumpulkan dengan batu jadi bahan bakar, sedangkan orang kafir yang dibakar. Jadi di jurang paling bawah itu ya batu dengan orang munafik. Padahal kedalaman neraka, Nabi ingin menggambarkan kedalaman neraka. Nabi mengatakan, ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman di langit. Suara dentuman di langit. Jadi Nabi bertanya ke sahabat, kalian tahu suara apa itu? Sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi berkata, itu suara batu. Suara batu yang jatuh ke dasar neraka, sudah sampai ke dasar neraka, dijadikan bahan bakar. Jadi dipersiapkan, neraka itu dipersiapkan dari sekarang. Neraka sudah siap, dipersiapkan batu-batu, dicampak satu-satu untuk jadi bahan bakar, menunggu orang-orang yang akan dibakar. Lalu kata Nabi, batu itu yang dicampak oleh malaikat 70.000 tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai.
Itu kedalaman neraka. Bisa bayangkan Bapak, 70,000 tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai, menunjukkan dalamnya neraka. Makanya wajar dalam surat Qaf neraka berkata, fahal mim mazid, nalom ya Allah, nalom, solom, bawa lagi ke sini ya Allah, bawa. Padahal satu-satu manusia yang dicampak ke neraka itu dibesarkan fisiknya oleh Allah. Ukuran fisik penduduk neraka yaitu satu gigi geraham, satu gigi bukan geraham, satu gigi sebesar gunung Uhud, satu gigi dibesarkan fisiknya oleh Allah. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Kita punya 32 gigi, berarti 32 gunung itu baru di mulut, belum badan. Begitulah Allah besarkan fisik penduduk neraka. Untuk apa? Liyazukul azab, biar lemak waktu disiksa. Karena nyiksa orang yang dibesarkan itu enak siksanya. Itu keadaan munafik di dalam neraka. Kenapa orang munafik lebih kuat dahsyatnya siksa dibandingkan kafir? Kalau kafir permainannya jelas. Saya kafir, saya musuhmu, jelas. Orang kafir itu jelas, Pak. Nah, di masa Nabi, Abu Lahab enggak pernah menjadi munafik. Abu Lahab langsung memproklamirkan permusuhan kepada Rasulullah. Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal penentang Nabi paling kuat, langsung Nabi tahu ini musuh, ini musuh, ini musuh, ini musuh. Dia tahu. Makanya waktu di Makkah itu enggak ada munafik, enggak muncul munafik waktu di Makkah. 13 tahun Nabi menyebarkan dakwah di Makkah, enggak muncul munafik. Karena waktu-waktu itu Islam masih minoritas. Kafir menampakkan diri sebagai musuh. Maka Nabi langsung tahu musuh-musuhnya. Waktu itu orang Islam hanya sekitar puluhan orang. Bahkan Islam pertama itu 70-an orang yang diam-diam berada di rumah Baitul Arqam untuk didakwahkan Nabi. Yang hijrah paling kurang 100-an lebih lah, Pak. Masih kecil jumlahnya. Orang kafir langsung eksis menampakkan dirinya, ini musuh, kami musuh kalian. Muncul munafik kapan? Ketika di Madinah, ketika Islam sudah besar, orang kafir sudah mulai agak sedikit khawatir, takut. Di situ muncullah munafik. Jadi munafik itu muncul di area-area Islam yang dominan. Kalau kita jadi penduduk minoritas, Pak, di negara kafir, itu biasanya jarang munafik. Makanya cerita munafik itu selalu di negara-negara yang mayoritas Islam. Seandainya kita menjadi orang Islam di Filipina, itu enggak muncul nama-nama munafik. Seandainya kita jadi orang Islam di Cina Selatan, Uighur, itu disibukkan dengan ditindas oleh orang kafir, enggak sempat jadi munafik. Malah solidaritasnya kuat sesama muslim. Nah, pokoknya yang minoritas-minoritas biasanya langsung tahu musuhnya kafir, bukan orang Islam sendiri. Selalu muncul di negara-negara mayoritas Islam. Di Indonesia, ini negara terbesar kaum muslimin di dunia, terbesar karena dihitung dengan jumlah persen penduduknya. Coba lihat munafik di Indonesia. Berlomba-lomba orang-orang liberal menjadi munafik. Muncullah nama-nama para munafik yang merongrong Islam karena dia tahu dia berada di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Orang kafir malah enggak berani berkutik begitu kuat di Indonesia, enggak berani memproklamirkan untuk berperang dengan kaum muslimin. Tapi munafik lebih berani. Abu Janda, Ade Armando, dan kawan-kawan. Belum lagi siapa itu, Siregar itu siapa? Yang selalu mengejek-ngejek Islam itu. Denny ya? Itu kelompok-kelompok itu, Pak. Belum lagi kelompok-kelompok jaringan Islam liberal. Kalau sudah bicara
itu tidak bicara tentang kekafiran, bicaranya menyerang Islam. Ya. Jadi tipikal ini muncul musuh dalam selimut. Dengan dia pandai bicara, kata Nabi, satu munafik pandai bicara, maka semua orang Islam lain meragukan agamanya. Makanya Nabi paling khawatir munculnya munafik di kalangan umatnya. Satu saja pintar bicara, buat tulisan, buat ini. Hari ini Masya Allah, begitu banyak mahasiswa yang sudah terkena infeksi liberal gara-gara dosennya munafik. Kita pikir YIN yang di Jakarta, di Bandung kan ini bagus nih ininya. Begitu kita masuk, terutama pada jurusan-jurusan tertentu, jurusan filsafat, usuluddin, seharusnya mereka pengawal agama, seharusnya, kan? Tapi tahun 19 sekian atau 2000 Pak, mungkin dah mulai masuk 2000, saya lupa tahunnya. Anak-anak YIN Bandung itu buat acara. Jadi dalam acara itu orang-orang filsafat buat acara. Nanti di tengah-tengah acara moderatornya menyuruh takbir. Apa takbirnya? Anjinghu akbar. Anjinghu akbar. Mari bertakbir. Anjinghu akbar. Segitunya. Kenapa? Mereka mengatakan tidak mengapa. Kita mengatakan itu hak kita. Sudah sampai segitunya berani, Pak. Kenapa? Mereka agama tidak penting bagi mereka. Yang penting dianggap keren dengan mempermainkan agama. Jadi kalau tafsir Quran ditafsirkan suka-suka mereka. Makanya paling bahaya kalau muncul orang munafik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Nabi, orang munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya kerjanya apa Pak? Memprovokasi supaya orang-orang Islam benci ke Nabi. Nabi pulang dari perang, orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan, itu enggak usah kita tolong mereka. Jangan kita kasih makan mereka. Padahal dia KTP-nya Islam, mengaku di depan Nabi Islam. Paling susah menghadapi munafik. Dulu yang memfitnah Aisyah berselingkuh dengan Ridwan. Ya, Ridwan nama yang orang terakhir di sahabat Nabi yang dia persilahkan Aisyah untuk naik ke kuda karena Aisyah sudah ketinggalan, tinggal sendiri. Cerita tinggal sendiri dipikir oleh pasukan mujahidin ini. Aisyah sudah naik ke atas sekedup, ke atas kemah yang disediakan untuk diangkat. Rupanya Aisyah belum naik, sedangkan mereka enggak berani periksa ke dalam kemah. Ini istri Nabi, mereka cuma panggul saja. Dipanggullah, ternyata enggak ada Aisyah di dalamnya. Aisyah sudah tinggal gara-gara Aisyah keluar lagi dari kemah mencari cincin yang hilang. Masuk ke kota Madinah, Aisyah padahal sahabat Nabi ini itu ketika masuk kota Madinah dia enggak naik. Aisyah aja di atas kuda, dia tuntun ke kuda saking hormatnya pada istri Nabi. Difitnah oleh Abdullah bin Ubay, Aisyah sudah selingkuh. Safwan, bukan Ridwan, Safwan Pak namanya. Sudah selingkuh dengan Safwan. Nabi sampai tidak tahu bagaimana cara menanggapi ini. Nabi susah, namanya hancur karena dianggap istri Muhammad sudah selingkuh. Apa juga Nabi, istrinya saja selingkuh. Di situ disebarkan isu di Madinah bahwa Aisyah telah selingkuh. Nabi karena tidak mengetahui, karena Nabi juga manusia biasa, cuma tahu apa yang sudah diwahyukan. Nabi enggak tahu kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Nabi menyuruh Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar ayahnya. Pulang dulu, jangan di rumah ini dulu. Sampai segitu Aisyah terpaksa korban perasaan. Nabi suruh pulang bukan karena benci, tapi menunggu wahyu. Sebenarnya ini siapa yang salah? Karena enggak dilihat, enggak ada saksi. Turunlah wahyu membersihkan nama Aisyah.
Itu kerja orang munafik, Pak. Makanya hancur satu kampung kalau ada model-model munafik. Kerjanya cuma memburuk-burukkan agama. Nyan masjid nyan meno, masjid jih meno. Dia enggak salat berjamaah. Dia cuma menghancurkan orang yang salat berjamaah. Lalu masjid itu diserang gara-gara kelompok munafik ini. Orang kafir begitu memburukkan masjid kita langsung tahu ni musuh ni. Maka semua bersatu malah untuk memerangi musuh. Kalau orang kafir yang memburukkan. Tapi kalau munafik yang memburukkan, duduk di kedai kopi, kemudian dia bicara bahwa ini enggak betul, ini enggak betul. Kita harus rebut kembali masjid ini, masjid ini. Dia salat tidak dempuhan. Ribut satu kampung, Pak. Bermusuh-musuhan satu kampung. Wajar Allah bakar orang yang punya sifat nifak di dalam neraka, di punggung neraka. Gara-gara dialah hancur Islam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, itu disebut sebagai penjaga rahasia Nabi. Ya. Jadi dia dikenal Nabi kalau punya rahasia, itu ceritanya sama Huzaifah. Salah satu yang diceritakan oleh Nabi adalah nama-nama munafik. Jadi kan nama munafik sudah ada yang dikenal oleh sahabat Abdullah bin Ubay. Tapi nama-nama yang dipatenkan oleh Allah itu sudah diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril kasih tahu Muhammad, ini yang munafik di Madinah ini. Jadi Allah sudah stempel hati mereka bahwa mereka kelompok munafik. Nabi memberitahu nama-nama ini kepada Huzaifah. Jadi dianggap ini rahasia. Setelah Huzaifah dipanggil Nabi untuk diberitahu nama-nama para munafik di Madinah, sahabat yang lain enggak ada yang tahu dengan pasti, cuma menduga-duga saja. Huzaifah keluar dari rumah Nabi dihadang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nanya ke Huzaifah, "Wahai Huzaifah, boleh aku tahu siapa nama-nama munafik yang telah disebutkan oleh Nabi kepadamu?" Huzaifah enggak mau kasih tahu. Karena Huzaifah kuat sekali memegang rahasia, Pak. Megang rahasia itu tidak mudah, Pak. Kadang-kadang kalau kita enggak punya iman dan enggak amanah, kita terima rahasia orang. Nanti kita kasih tahu ke orang dengan bahasa ini rahasia, Bu. Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang. Nanti orang itu ditanya lagi sama orang, kasih tahulah. Oke lah. Tapi ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang. Mana 20 ribu lagi nya? Kan tahu satu kampung, Pak. Huzaifah enggak mau dikasih tahu Umar. Tidak, kata Huzaifah, tidak. Rasulullah telah menyuruhku untuk menjaga nama-nama munafik ini. Lalu Umar mendesak, enggak mau juga dikasih tahu. Akhirnya Umar mengubah permintaannya. Kata Umar, kalau engkau tidak mau kasih tahu wahai Huzaifah, sebutkan saja, aku termasuk tidak ke dalam nama munafik itu. Rupanya Umar nanya untuk tahu nama dia termasuk tidak. Karena sahabat paling takut kalau masuk ke dalam list munafik. Karena munafik ini, Pak, ini permainan di sini nih. Kita ngaku Islam, tapi kalau ada sifat nifaq sedikit saja, bahaya. Makanya Umar ternyata tujuannya itu untuk mengetahui dirinya masuk atau tidak. Akhirnya Umar mengubah pertanyaan, aku masuk tidak? Huzaifah diam saja. Ini dalam hadis. Huzaifah berat memberitahu. Kata Umar, itu saja permintaanku. Tidak usah engkau sebutkan lagi nama-nama munafik. Sebutkan saja aku ada dalam nama itu atau tidak. Kata Huzaifah, tidak ada namamu wahai Umar. Baru Umar sujud syukur, Pak. Bersyukur namanya tidak termasuk ke dalam orang munafik. Karena munafik itu model distempel oleh Allah. Kalau sudah jadi munafik, yang distempel itu susah keluar. Allah sudah benci sekali kepadanya. Karena buruk sekali munafik ini, sifatnya buruk sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, orang bisa distempel Allah menjadi munafik dengan tidak salat Jumat 3 kali. Man tarakal Jumat, barang siapa meninggalkan Jumat,
salasa marrat, 3 kali, tahawunan, dalam keadaan meremehkan. Nabi dalam hadis itu enggak menyebut berturut-turut. 3 kali dari semenjak wajib Jumaat. Kapan wajib Jumaat? Waktu baligh. 3 kali meremehkan. Kalau sakit enggak apa-apa, musafir tak apa-apa, ada sesuatu yang tiba-tiba gempa macam-macam, hujan lebat, itu enggak apa-apa. Gila tidak apa-apa. Tapi enggak ada sebab, tinggalkan Jumaat, dalam rumah. Asal mau azan, tidur dalam rumah. Enggak Jumaat. 3 kali taba'allahu ala qulubihim, distempel hatinya oleh Allah an-nifaq, distempel menjadi munafik. Makanya orang yang tidak salat Jumaat 3 kali itu susah berubah. Allah sudah betul marah kepadanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang anak lakinya, ibu-ibu anak lakinya atau suaminya tidak salat Jumaat, berhati-hatilah. Kita akan menemukan kemunafikan di dalam dirinya. Nanti efeknya banyak, Pak. Kalau dia pulang kampung dari kuliahnya, ini kuliah bisa di luar, pulang kampung di depan kita, oh Masya Allah salehnya, taatnya. Padahal waktu dia kuliah di Jakarta, semayang hana, puasa hana. Yang cewek kasih dahro, cewek udah 11 orang, sudah dizinai sekitar 4 orang. Tapi di kampung nganggung kopiah, kain sarung, baju koko, kemana ayahnya pergi ikut jamaah. Padahal di belakang kita dia mengkhianati kita. Uang SPP digunakan untuk judi online. Tapi waktu telepon, ayah SPP udah habis, tolong dikirimkan lagi. Ketahuan waktu anak orang sudah hamil, cari orang tuanya, komplain, baru kita tahu kenapa bisa terjadi begitu. Waktu balik kita tidak paksakan untuk datang salat Jumaat. Sebelum balik kita enggak ajarkan dia untuk salat, maka terimalah risikonya. Kita dikhianati oleh anak kita sendiri yang sudah berjiwa munafik. Maka Nabi khawatir sekali penyakit ini hancur, Pak. Di situ kita baru hancur. Uang kita ratusan juta habis untuk dia, ternyata habis di dalam game judi online. Ternyata dia selama ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka banyak orang-orang yang tidak mau bersusah payah mendidik anaknya di waktu kecil, disusahkan oleh anaknya di waktu besar. Kenapa? Anaknya berubah jadi munafik. Salah kita sendiri. Kenapa kita membuat gaya pendidikan di dalam rumah begitu? Maka jemaah melakukan Allah, munafik ini penyakit yang sangat ditakuti oleh Nabi terjadi pada umatnya. Ciri-cirinya kalau sudah kena penyakit ini, itu bisa kita tandai ciri-cirinya. Kita pun bisa baca diri, saya sudah ada sifat nifak atau belum. Kalau dalam bidang muamalah sesama kita, Pak, munafik itu ciri-cirinya iza hadasa kazaba. Kalau bicara suka berbohong. Nabi pakai kalimat iza, artinya sering terjadi pengulangan. Kalau bicara bohong, susah dipercaya. Kakaim semengut. Dulu sebelum dipilih, oh Masya Allah, dia bilang kalau terpilih semua di kabupaten ini akan begini-begini. Dibuat aspal semuanya, lorong-lorong dibuat aspal semuanya, masjid-masjid dibangun. Begitu dia pilih, lah masjid hana ada le, aspal-aspal hana tom tahu gila le. Pembohong dalam semua kaliber, Pak. Bahkan teman sendiri sudah biasa bohong, kita enggak bisa percaya lagi. Waktu ngutang nangis-nangis, dibilangnya bulan depan dibayar, ternyata enggak bayar-bayar. Datang lagi, ngutang lagi, dia bilang nanti saya bayar sekaligus. Utang lagi, bohong lagi. Begitu sifat munafik, sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Ayah kalau jadi munafik, berbohong pada anaknya, nak, kalau kamu ranking 1, ayah belikan mobil. Dapat ranking 1, mobil mainan dibeli. Kalau kamu ranking 1 bisa 30 juz, ayah umrahkan. Berhasil 30 juz, umrahnya di Batupan, ternyata tidak dibawa. Ayah munafik, mama pun bisa jadi munafik, istri bisa jadi munafik, suami bisa jadi munafik. Katanya sebelum nikah,
Nyo menyoka temu kahwin, saya tidak merokok lagi misal. Ni kerana ikat janji dengan isteri. Isteri beri syarat, boleh saya terima lamarannya. Syaratnya ni tinggal rokok, boleh dia merokok. Misal contoh ni Pak. Ini jangan kecil hati yang merokok. Itu isteri kasih syarat. Rupanya setelah menikah tu dampak ribuan batang berkepul. Itebit asap dari rumah, kita fikir kebakaran, rupanya burung merokok di dalam. Contoh munafik. Kalau bicara suka bohong. Ni bapak dari mana ni? Sudah hampir sampai ni. Sikit lagi ni, OTW kata dia. OTW Pak. Padahal mentang dalam WC, masih di WC di rumahnya Pak. Ditanya sama mahasiswa, Pak kita enggak masuk hari ni Pak, udah jam 12. Sebenarnya bapak setengah 11. Oh iya, bapak ada rapat ni. Tunggu ya 15 menit lagi bapak rapat. Padahal dengar dari mana? Suka berbohong, dosen munafik. Mahasiswa bisa jadi munafik. Semua orang bisa ada manfaat menjadi munafik. Itu tipikal pertama adalah muamalah. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkarinya. Sudah janji mengingkari. Bicara suka bohong, kemudian kalau suka janji suka mengingkari. Wa iza tumina khan. Kalau dia dipercaya khianat. Kita kasih kunci rumah sama dia, karena kita lihat selama ini manis sekali wajahnya. Munafik itu manis-manis Pak. Munafik itu manis-manis. Bicaranya memang disetting. Kalau salaman sama kita disetting supaya kita percaya. Dia memang tumbuhkan kepercayaan. Itu pintarnya munafik. Memang jiwa munafiknya cukup bahaya. Makanya cukup bahaya ngurung-urung yang kira-kira apa? Babah mameh dah, enggak normal. Cukup manis Pak. Dia puji sana, puji sini, kemudian dia bantu apapun. Belum habis kita telefon dia bilang, "Siap, lu kenan apa yang bisa saya bantu?" Oh, Masya Allah, kita kasih kunci rumah. Begitu kita kasih kunci rumah, habis isi rumah kita sama dia Pak. Dia masuk ke rumah kita, dalam lemari apapun dia bisa ambil, dia ambil. Dia khianat. Itu model munafik. Pedagang kalau bertemu dengan pegawai munafik, itu dia bisa jualan di dalam jualan. Disuruh jaga toko majikannya, tapi yang dia jual barangnya sendiri. Atau paling kurang setiap hari dia laporkan tidak sesuai dengan hasil penjualan. Dipercaya. Kalau pencuri kan Pak enggak kita kasih kunci. Kalau pencuri itu datangnya malam-malam, diam-diam, bongkar kunci, gembok. Itu pencuri. Munafik enggak perlu bongkar, memang kunci bajar roji. Kalau kita tanya, maaf cakap Pak, saya lebih palih pencuri dengan munafik. Lebih palih munafik. Kunci di tangan dia. Pencuri mana pernah kita kasih kunci? Makanya wajar, munafik itu dahsyat siksanya. Enggak bisa dipercaya Pak. Khianat, jiwa khianatnya kuat. Ditambah oleh Nabi dalam hadis yang lain, wa iza khasama fajara. Kalau sedang bertengkar berlebihan. Kalau sedang bertengkar, sifat munafik itu berlebihan. Kita kan Pak, kalau orang beriman, kalau sedang bermusuhan, kita enggak mau mikir panjang. Asal sudah berkelahi sekali sudah cukup. Alah kata, sudahlah, biar ajalah. Nanti Allah yang bereskan. Ya sudahlah, enggak usah mikir panjang. Itu orang beriman. Enggak sampai rencana kita buat ini, kita buat itu, enggak ada. Tapi kalau munafik, dendamnya dia akan rencanakan panjang untuk dia balas hasil permusuhannya. Kadang-kadang dia sewa orang untuk menghancurkan rumah kita. Ada orang lempar batu ke kaca rumah kita. Nanti ada yang lempar bungkusan tai ke rumah kita, disewa orang. Itu sifat munafik. Kalau sudah bermusuhan berlebihan, enggak mau cukup-cukup. Itu kata Nabi SAW, berlebihan sekali kalau dalam bermusuhan. Capek Pak berurusan sama munafik. Itu dalam urusan bermuamalah. Maka coba baca diri, lungna pehan sifutnya. Saya ada tidak? Kalau suka bohong berarti ada. Maka saatnya taubat. Kalau model-model sekali dua kali Pak, itu enggak distempel. Tapi yang distempel terus-terusan bohong, ini stempel ya.
Stempel Pak. Walaupun terpilih lagi tetap bohong lagi. Kita aja yang bodoh, udah stempel sama Allah, kita pilih lagi orang-orang yang stempel itu. Kan bangai itu Pak. Kedua ke kai pengen, mendang pilih sih. Yang bangai tahu. Urung pilih. Pilih bangai. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam bidang muamalah. Dalam bidang ibadah juga ada ciri-ciri munafik. Kadang-kadang kita dalam ibadah, dalam muamalah bagus, tapi kita enggak sadar kita pun munafik. Apa ciri-ciri munafik dalam bidang ibadah? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk salat, bangunnya malas-malasan. Salat, orang munafik itu salat tapi malas. Begitu dengar azan, remote TV enggak sanggup dia tekan off. Kalau yang perempuan, kalau terkena sifat munafik, azan bunyi, wudu itu tunggu iklan dulu Pak. Untuk wudu tunggu iklan. Keluar dari tempat wudu, habis iklan. Lalu dia nonton lagi. Enggak dia salat langsung tu. Kapan dia salat? Dia tunggu iklan yang kedua. Disesuaikan durasi salat dengan durasi iklan. Dia pesankan sama anaknya, "Nak, nanti kalau sudah mulai teriak ya. Biar mamak langsung assalamualaikum 3 rakaat terus." Anaknya teriak, "Mama udah mulai ni." Langsung mamaknya enggak sampai 4 rakaat, 2 rakaat assalamualaikum langsung. Disesuaikan dengan durasi iklan. Baik tinggal sinetronnya. Sifat munafik. Dia salat tapi salatnya malas. Dengar azan seperti mendengarkan suara yang menggelisahkannya. Kai banglong. Malas sekali bangunnya. Itu kata Allah. Salat tapi malas-malasan. Enggak semangat. Begitu sampai masjid, enggak mau salat qabliyah. Terdua di bintis paling belakang, di tiang paling belakang terdua. Padahal waktu untuk iqamah masih 7 minit lagi. Enggak 2 rakaat pun enggak sanggup untuk dia. Kalau salat tarawih, model nunggu imam mendekati walad dhalin baru dia bangun. Imam mau walad dhalin baru dia bangun. Allahu akbar, amin. Malas. Rasanya tarawih sampai jam 10 berat sekali. Maka orang munafik itu buatlah tarawih model 10 minit 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhalin, dhalin, amin, amin. Gitu-gitu saja. Alih pat ghairil maghdub, alih pat ihdinas siratal mustaqim. Penting terdengar di telinga cuma dhalin, amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Kapan takbir, kapan salam? Ikut 10 menit begitu. Padahal dipastikan tidak sah. Itu kelompok munafik salat begitu. Kalau masih terdengar pasti, masih bolehlah. Walaupun ada juga sifat sedikit ketika malas untuk salat panjang. Mohon maaf Pak, kalau di Banda Aceh, yang model na sabuh kantu, pedang sembahyang, itu habis Al-Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua, wal Qur'anil azim, Allahu Akbar. Mana 10 buah ayat Yasin sudah selesai dia salatnya. Itu ada secuil kemunafikan. Kenapa enggak sanggup engkau berlama-lama dengan Allah? Kenapa tidak nyaman engkau berada di masjid? Orang munafik enggak sanggup berlama-lama di masjid, Pak. Enggak sanggup. Ikut pengajian kayak gini enggak sanggup. Enggak sanggup. Habis salat zikir pun tak sempat. Pantat panas, pantatnya panas, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya titun. Ya. Habis salat assalamualaikum ni titun ni enggak enak dia. Kalau zikir lama enggak enak, langsung bangun itu. Kalau bangunnya karena sakit perut, macam-macam, dimaklumi. Ini bangun memang karena enggak sanggup. Padahal lantai masjid dingin, Pak. Lantai masjid dingin, suasana masjid Masya Allah dinginnya, tapi dia tidak sanggup. Hatinya panas, pantatnya panas. Dia bangun, munafik. Lalu Allah sambung, wa iza qamu lis-shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau dia salat selain malas, suka menampak-nampakkan pada manusia. Seperti kita ceritakan bab ria. Orang ria itu termasuk sifat munafik. Tadi kalau di depan orang salatnya khusyuk, bagus sekali. Itu kaki waktu berdiri, waktu sujud kakinya diberdirikan begini, Pak, lengkap. Sempurna begini, lengkap. Waktu di rumah mandum mandua begini. Kalau duduk tahiyat, kalau di masjid, berdiri, tegak berdiri seperti sunnah Nabi. Begitu di rumah, maju langsung begini, Pak. Sifat munafik. Yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kalau dia salat, dia tidak bisa mengingat Allah kecuali sedikit saja, kata Allah.
Jadi sedang solat, ini pikirannya apa? Melayang-layang, dan enggak berusaha pun dia mencegahnya. Ini udah tahu nih melayang, tapi dia enggak berusaha mencegahnya. Melayang kemana-mana itu Pak, melayang. Kalau mau salat Isya, dia sudah punya planning. Ini habis salat Isya makan apa? Martabak 2 telur, atau makan mie pakai udang tambah telur. Berarti sekitar 20.000. Di mana kita makan? Ini terbayang nih selama solat, ini terbayang. Kayaknya udang yang besar sikit kayaknya kita taruh nih. Kalau telur kayaknya 1 cukup. Bekeung untuk bacut dalam kek. Ini terbayang nih terus Pak, selama solat terbayang. Habis solat enggak sempat mikir apa-apa, langsung dia menuju ke tempat keinginannya dalam solat. Munafik. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kapan sedikit? Sekali waktu takbir Allahu Akbar, dia teringat Allah Maha Besar. Selain itu dia enggak ingat. Munafik. Itu dalam ayat. Nanti dalam hadis Nabi tambahkan munafik itu ciri-cirinya apa? Paling berat melakukan salat subuh sama salat Isya. Salat subuh berat sekali. Dibangunkan isteri Pak, sampai ditendang-tendang mak isteri. Udah kena tunjang mak isteri udah berapa kali. Tetap cuma bolak-balik ke sini, balik ke sana. Ada yang sudah duduk di atas bantal. Bacut-bacut rebah samping rebah lom. Sampai habis qomat, habis solat dia belum bangun. Setiap waktu begitu, munafik. Karena orang kalau lepas daripada sifat nifak, subuh itu malah dia tunggu. 4:30 udah bangun, jam 5 udah bangun. Udah siap-siap itu. Udah udah wudu, sudah siap-siap mau salat. Semangat salatnya. Itu alhamdulillah Allah jauhkan dari sifat nifak. Tapi model-model udah dengar azan, udah bangun, udah ini tetap enggak sanggup salat. Hati-hatilah. Kita mungkin masuk golongan munafik. Atau salat Isya, maghrib ada, Isya hana dehli. Tadi maghrib berjamaah, Isya enggak pernah nampak. Kenapa? Habis pulang maghrib, makan, udah kenyang, enggak sanggup balik lagi. Ada yang langsung nonton sinetron, ada yang nonton Piala Dunia. Untung Piala U20 tidak jadi. Kalau enggak banyak kali munafik bertambah, banyak munafik. Anak semayang ni kan, Isya enggak balik, waktu maghrib berjamaah terus. Dia betul orang munafik itu salat, tapi ada sifat munafik dalam salatnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, dia kalau salat asar selalu melambat-lambatkan asarnya. Kata Nabi, orang munafik itu salat asar ditunda-tunda. Toko enggak mau tutup, bicara terus-terusan. Nanti kemudian ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, baru dia berlari untuk salat. Maksudnya matahari di antara 2 tanduk syaitan mau terbenam. Karena syaitan itu bermain di waktu terbenam matahari, dah mulai keluar masuk kantor itu. Baru dia lihat jam, kapoh dah kau. Oh semayang leba, udah jam 6, baru dia lari untuk salat. Itu bertuh dia lari, itu wudu asal-asalan, salat asal-asalan. Begitu sifat munafik kalau menghadapi salat asar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, orang munafik punya sifat lain, susah berjamaah, enggak mau jamaah, lebih suka salat di rumah. Kalau perempuan memang suruh salat di rumah, lebih utama. Laki lebih suka salat di rumah, itu munafik. Kata Ibnu Mas'ud, kami waktu masa Rasul yang enggak salat berjamaah, ma'lumun nifaq, itulah munafik yang sebenarnya. Karena orang laki itu kalau jauh dari sifat munafik, suka berjamaah. Enggak enak salat di rumah, pun sembahyang di rumah. Cuma 1 juta, bagus ke masjid dapat 27 juta. Orang yang terhindar dari sifat nifaq, gemar berjamaah itu senang. Kakinya capek, minyak ganti minyak bensin atau pertalit, walaupun harus isi setiap 5 hari ngisi. Karena dari rumah menuju ke masjid jauh, tapi dia berbahagia telah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan dia dalam salat jamaahnya, atau dia pulang dari jamaah tertabrak, itu mati dalam keadaan pulang dari taat kepada Allah. Maka hati-hati dengan sifat munafik. Ini penyakit yang kita kalau tidak taubat segera, jangan sampai Allah stempel hati kita.